saya ditugaskan sebagai kurikulum di SMA Karya Pembangunan Balenda. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Karya Pembangunan Balenda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum yang ada di jenjang SMA ini. Tentu saja SMA dan SMP itu akan sedikit berbeda, akan terasa sedikit berbeda mata pelajarannya. Apabila dulu di SMP mungkin adik-adik mengenal adanya IPA dan IPS, mungkin di SMA akan lebih detail seperti adanya ekonomi, geografi, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Untuk di SMA ini kita mengenal ada wajib, mata pelajaran wajib, ada muatan lokal, dan ada juga peminatan. Untuk mata pelajaran wajib itu tidak terlalu beda seperti adik-adik semua saat di SMP. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKWN, PAI, atau misalnya ada sejarah juga, sedangkan sejarah Indonesia. Sedangkan untuk di peminatan untuk kelas IPA ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan untuk IPS ada ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi. Nah, tapi jangan khawatir untuk misalnya siswa IPA yang ingin mencoba untuk belajar mata pelajaran sosiologi atau mata pelajaran IPS, ekonomi, bisa diambil dalam lintas minat. Begitu sebaliknya, siswa-siswa yang ada di IPS ingin belajar mata pelajaran yang ada di IPA dapat juga mengambil lintas minat. Kita juga memiliki muatan lokal di SMA KP Balenda ini. Kita memiliki bahasa Sunda, kita memiliki bahasa Jepang. Jadi untuk adik-adik yang sekolah bahasa Jepang bisa dipilih pelajaran bahasa Jepangnya. Lalu ada juga budaya juga merupakan seni budaya juga merupakan muatan lokal gitu. Nah, karena sekarang lagi sedang pandemik, jadi tentu saja pembelajaran dilakukan secara berbeda. Kalau dulu masuk, duduk bersama teman-teman, ketemu sama ibu bapak guru, absen. Kalau sekarang mungkin pembelajaran dilakukan di rumah secara daring, dilakukan di rumah masing-masing. Jadi memang akan terasa lebih sulit dan membosankan karena memang semua dilakukan di rumah sendiri. Tapi mudah-mudahan kalau keadaan membaik, semuanya adik-adik semua bisa bersekolah lagi secara langsung, secara luring di SMA KP Balenda ini. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan bedanya saat pandemik dan tidak pandemik atau saat normal. Kalau normal nanti adik-adik, yang pertama adik-adik lakukan saat masuk ke SMA KP Balenda ini ialah tapping dengan kartu yang dimiliki oleh adik-adik semua. Tapping ini berfungsi untuk menjadi absen. Jadi selain absen mata pelajaran di kelas, adik-adik juga harus absen di luar sekolah, misalnya di luar kelas, yaitu dengan kartu ini. Lalu selanjutnya seperti sekolah biasa, belajar di kelas, istirahat, bertemu teman-teman. Sedangkan untuk daring ini ada beberapa perbedaan, misalnya pembelajaran dilakukan secara online di aplikasi yang nanti akan dijelaskan oleh wali kelas masing-masing. Begitu pula cara untuk absennya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh wali kelas masing-masing. Namun jangan khawatir karena kami sebagai guru di sini juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempermudah pelajaran adik-adik di rumah. Kami tidak akan memberikan tugas yang membuat pusing. Kami tidak akan memperpanjang durasi. Durasi akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk dipersempit durasi pembelajarannya sehingga tidak mempersulit semua murid-murid di rumah gitu. Dan jangan lupa juga karena ini sedang pandemi, diusahakan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan, minum, olahraga secara teratur agar sehat badannya, imunnya terjaga. Dan saya juga punya beberapa tips and trik yang adik-adik bisa lakukan mumpung masih kelas 1, jadi masih bisa diprogram semuanya. Yang pertama itu kalau belajar itu harus mengenal diri sendiri. Jadi misalnya adik-adik itu lebih suka belajar secara visual atau audio atau kinestetik. Kalau adik-adik merasa, oh saya lebih masuk belajarnya kalau melihat gambar, berarti adik-adik merupakan orang-orang yang suka belajar secara visual. Atau misalnya lebih suka belajar dengan cara mendengarkan musik, mendengarkan orang ngomong, berarti adik-adik merupakan golongan yang suka belajar secara audio. Atau misalnya adik-adik suka belajar dengan bergerak-gerak, misalnya suka bergerak tangannya, bergerak kakinya, ketuk-ketuk ke bawah, atau harus kalau menghafal harus bolak-balik, jalan-jalan. Itu berarti adik-adik semua masuk dalam golongan yang belajar dengan cara kinestetik.
Nah itu harus dipakai terus-terusan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi pelajaran juga lebih masuk. Ya, tapi kalau secara luring harus tetap diperhatikan ya, kan nggak mungkin kalau guru lagi ngejelasin adik-adik tiba-tiba jalan-jalan juga, itu harus tetap diperhatikan. Tapi saat belajar di rumah sendiri ini bisa diterapkan. Lalu diperkuat dasar-dasarnya juga. Misalnya nih bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3. Nanti akan berlanjut ke past tense, perfect tense, simple past tense atau yang lain-lainnya. Atau misalnya nih matematika saat mau belajar aljabar harus diperkuat perkaliannya, pembagiannya, penambahan, pengurangan, dan seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah membuat target. Jadi saat sekolah itu harus ada targetnya. Misalnya, sekarang belajar IPA, nilai IPA saya harus 9. Jadi bagaimana cara mencapai target itu, dibuat program-programnya. Jangan hanya mengikuti arus saja, jadi harus dibuat target. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Semoga adik-adik semua di TK Kesehatan, semoga kita bisa cepat bertemu. Sampai jumpa.